Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fergie Mandiri dari semester 5A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kejahatan Kekerasan Seksual atau Perkosaan Terhadap Anak, Dampak dan Penanganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur oleh Ibu Mia Amalia. Komnas Perempuan mengidentifikasi kekerasan seksual memiliki 15 bentuk, yaitu perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual atau diskriminatif, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Pengaturan mengenai kejahatan di Indonesia diatur dalam peraturan yang telah dikodifikasi dalam KUHP. Terdapat dua jenis tindak pidana perkosaan dalam KUHP, yaitu A. Pasal 285 diatur mengenai tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh. B. Pasal 289 mengatur menangani tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul. Menurut Abdul Syahni, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kekerasan. Sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomi, umur, seks, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti ekonomi, agama, bacaan pornografi, film porno, narkotika, minuman keras. Menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual akan memberikan banyak dampak negatif yang dirasakan pada diri korban. Beberapa dampak yang paling sering dijumpai adalah 1. Dampak psikologis, 2. Dampak fisik, 3. Dampak cedera tubuh, 4. Dampak sosial. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 Ayat 3, bahwa anak sebagai korban mendapatkan A. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga, B. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, C. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial, dan D. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan yaitu mental, fisik, sosial, lalu permasyarakatan, pendidikan formal dan informal, pengasuhan yaitu asa, asi, asuh, lalu pengajaran, lalu pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, meningkatkan pengertian yang tepat mengenai manusia, anak, serta hak dan kewajiban, lalu penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, lalu pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, lalu pembinaan yaitu mental, fisik, dan sosial, lalu para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, lalu adanya pembinaan akhlak secara terus-menerus melalui kegiatan keagamaan di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.